Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini Minggu 13 September 2020 adalah minggu biasa ke-24. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya orang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini dalam bentuk perumpamaan, Yesus mengajak kita untuk menyadari lagi, mengingatkan kita untuk menyadari dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu amat sayang kepada kita. Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Seberapapun dosa-dosa kita, Tuhan itu mengampuni. Ia bahkan mengutus putranya, yaitu Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi dengan mengajak kita untuk menyadari kembali itu, Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kalau cinta kasihnya begitu besar dan dia menghapus segala dosa-dosa kita, hutang-hutang dosa kita, pengalaman akan kasih yang seperti itu mestinya mendorong kita untuk menunjukkan kasih yang sama kepada orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Kesalahan orang lain kepada kita itu kecil, tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan yang sungguh-sungguh melihat
dosa-dosa kita begitu banyak, tetapi Dia mengampuni kita. Apa artinya dosa-dosa orang lain dibandingkan dengan dosa-dosa kita terhadap Tuhan? Kalau Tuhan begitu sayang dan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan menghendaki agar semangat yang sama juga kita tunjukkan kepada orang-orang lain. Mari kita berdoa supaya kita meninggalkan kecenderungan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kecenderungan untuk mendendam orang lain dengan cinta kasih, karena kita sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Dengan pengampunan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Pengampunannya jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Mari kita berdoa, semoga pengampunan yang kita terima dari Tuhan mendorong kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.